Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada Mei 2023, saya ikut bersama dengan rombongan umat Banjarmasin berziarah ke Eropa. Saat hendak misa di Basilika Lateran, sambil menunggu jadwal, saya berjumpa dengan seorang imam yang berasal dari Amerika. Setelah berkenalan, dia meminta saya untuk mendoakannya. Spontan saya terkejut. Tetapi di sana saya bersyukur karena ia meminta untuk didoakan. Dan setelah saya mendoakannya, saya juga menunduk dan memohon doa dan berkat dari imam itu. Entah mengapa ini menjadi suatu momen yang sangat membahagiakan dan sangat saya syukuri dalam hidup. Mendoakan dan didoakan itu kemudian mendatangkan ketenangan dalam batin. Beberapa hari yang lalu muncul di berandaku seorang anak muda yang duduk dengan sahabatnya yang beragama lain. Ia doa di hadapan patung Bunda Maria dan sambil curhat tentang kehidupannya. Diam-diam temannya merekam dia yang lagi berdoa. Dan temannya ini terkejut karena doa orang muda Katolik ini juga berisi doa untuk temannya yang beragama lain. Doa yang tulus dari hati sahabatnya ini kemudian menyentuh temannya ini, kemudian dia pun menangis bersama. Dan tahun 2019 ketika masih menjadi imam muda, saat misa Krisma di Keuskupan Purwokerto, kami para imam diminta untuk berlutut dan Bapak Uskup mendoakan sambil kata-kata diulangi oleh umat. Saat itu tanpa disadari saya dan juga beberapa teman imam terdiam, terpaku, dan kemudian terharu menangis. Biasanya kami mendoakan umat, tetapi kini kami didoakan umat dan Bapak Uskup. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kisah-kisah di atas menggambarkan betapa besar kekuatan doa, tetapi juga betapa dahsyat ketulusan yang mengalir dari setiap doa. Hari ini kita mendengar para murid bersama Maria setelah menyaksikan Yesus naik ke surga. Mereka bertekun dalam doa sampai kedatangan Roh Kudus. Doa membuat mereka tenang dan menanti dengan penuh harap. Dalam kisah Injil, kita juga mendengar Yesus berdoa secara khusus bagi para muridnya. Ia menyampaikan kepada Bapa di surga untuk memperhatikan murid-murid yang telah setia bersamanya. Ia bahkan mengatakan dalam doanya bahwa para murid adalah milik kepunyaannya. Ia memohon perlindungan Bapa di surga agar para murid siap bersaksi dan siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Yesus mendoakan para murid kepada Bapa di surga karena ia tahu bahwa dunia tidak menerimanya dan semua ajaran tentangnya. Rasul Petrus memberikan kesaksian mengenai hal ini, yakni para murid akan dinista dan mengalami berbagai tantangan karena nama Kristus. Meski demikian, jangan takut. Roh Allah menyertai sehingga kita patut berbahagia karena kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita harus terus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Saudara terkasih, doa menjadi kekuatan kita untuk terus memuliakan Allah di tengah dunia dengan segala tantangannya. Doa menjadi benteng agar kita tetap menjaga suara dan wajah kemanusiaan kita di tengah tantangan teknologi dengan AI, sebagaimana tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Saat ini teknologi digital mendominasi, sehingga ketika kita tidak menjaga wajah dan suara kemanusiaan kita, maka hilangnya rasa empati, kesadaran, tanggung jawab, persahabatan, dan lainnya. Ini pentingnya doa Yesus bagi kita, agar kita tidak berhenti berpikir sendiri.
lalu kemudian akhirnya jatuh. Ketika kita tidak berpegang pada pikiran sendiri, kita jatuh pada ChatGPT. Doa juga membantu kita untuk menjauhkan kita dari persahabatan dan kelekatan pada teknologi. Dan sebagai makhluk pendoa, maka kita perlu mengasah logika berpikir dan daya refleksi, supaya kita dapat mengarahkan diri kita yang kemudian menjadikan perkembangan teknologi sebagai mitra yang dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan didasarkan pada pengetahuan yang benar atau daya kritis. Saudaraku yang terkasih, di Hari Komunikasi Sedunia ini, Paus mengajak kita untuk menjaga wajah dan suara manusia yang juga menggambarkan jati diri kita. Salah satu bentuk menjaga itu adalah berdoa. Di tengah kepadatan kerja, kesibukan aktivitas, dan juga berbagai dinamika kehidupan, selalu siapkan waktu untuk berdoa. Berkomunikasilah dengan Allah dalam doa-doamu dan membangun komunikasi dengan sesama dalam tindakan kasih, bukan karena algoritma. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.